Aduh, mana ya tapi bulan ini? Aku sampai juga. Bulan sekarang tidak memenuhi lagi, tolong dievaluasi ya. Iya Kak, saya usahakan ya Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Mbak, ini gimana jadinya sih Mbak? Katanya di brosur dananya bisa saya dalam waktu singkat. Ini kan saya belum juga. Ini marketing doang atau penipuan sih? Tolong penjelasannya dulu Pak. Ya Bu, sebenarnya terkait pinjam buku memang memakan waktu selama 3 hari Bu, dan juga masih ada nasabah klien yang harus mengantri terlebih dahulu. Jadi Ibu perlu waktu untuk mengantri dulu ya Bu. Sama dengan bohong dong kalau nunggunya tetap lama. Kan di brosurnya udah dibilang kalau pencairan dananya bisa cepat. Penipuan ini, saya kemakan iklan. Ya udah deh kalau gitu saya nggak usah aja. Berdasarkan catatan di sana terlihat bahwa beban kerja berupa tuntutan dalam memenuhi target dan kesigapan dari karyawan untuk menghadapi problematika komunikasi dengan nasabahnya dapat menyebabkan stres pada karyawan. Bila tidak memenuhi target, yaitu nilai evaluasi rendah, tidak naiknya jabatan, tidak mendapatkan bonus, dan dipindahkan ke cabang lain. Stres kerja merupakan kondisi pertanyaan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja juga merupakan kondisi ketegangan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kondisi psikis dan fisik yang dialami oleh karyawan, sehingga dapat mempengaruhi emosi, kondisi bekerja, serta proses selama bekerja. Dan tentunya hal itu berasal dari tekanan selama bekerja. Lalu terdapat juga stresor ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja yang dialami oleh pekerja atau karyawan. Nah, hal ini dinyatakan oleh Cooper di mana terdapat 6 stresor. Yang pertama adalah stresor kondisi pekerjaan, di mana stresor ini mencakup seperti adanya bahaya di lingkungan kerja, adanya beban pekerjaan yang didapatkan oleh pekerja atau karyawan tersebut di luar kapasitas dirinya dan lain sebagainya. Lalu kedua itu adalah stresor terkait ketidakjelasan peran, di mana adanya ketidakjelasan ataupun ketimpangan peran yang dialami oleh seorang karyawan dalam suatu lingkungan kerja itu dapat bisa mempengaruhi stres kerja, seperti adanya peran gender pria dan gender wanita yang itu tidak seimbang di lingkungan pekerjaan, sehingga sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh gender pria kepada gender wanita. Lalu ketiga adalah stresor faktor interpersonal, di mana ini mencakup bagaimana komunikasi ataupun relasi antara karyawan dan karyawan lainnya ataupun antara individu dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu organisasi, seperti adanya persaingan di antara karyawan, adanya pemberian perhatian yang mungkin tidak merata dilakukan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Lalu kelima itu adalah stresor akibat stresor perkembangan karir, di mana stresor perkembangan karir ini mencakup seperti adanya pemberian promosi jabatan yang mungkin lebih rendah dari kemampuan si karyawan tersebut, ataupun sebaliknya adanya promosi jabatan yang diberikan kepada seorang karyawan ataupun pekerja yang lebih tinggi dari kepada kemampuan dia pada faktanya, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan stres kerja pada karyawan atau pekerja tersebut. Lalu kelima itu adalah stresor struktur organisasi. Nah, adanya struktur organisasi yang tidak baik itu bisa menjadi sumber stresor yang akhirnya mengakibatkan stres kerja pada karyawan ataupun pekerja, seperti adanya keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun ketua dari suatu organisasi dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menimbulkan stres pada karyawan ataupun pekerjanya. Lalu terakhir itu adalah stresor akibat stresor tampilan rumah pekerjaan. Ini mencakup bagaimana adanya penggabungan yang dilakukan oleh si karyawan tersebut karena adanya masalah personal ataupun masalah perusahaan. Misalnya dia memiliki masalah dalam keluarganya dan hal tersebut dia secara tidak sengaja menggabungkannya dengan masalah yang ada di perusahaan. Hal tersebut akhirnya menimbulkan stres kerja bagi si pekerja ataupun karyawan tersebut.
Oke, selanjutnya itu adalah dampak dari stres kerja itu sendiri, di mana itu akan mempengaruhi dua hal, yaitu adalah dari aspek psikologis maupun dari aspek fisiknya itu sendiri. Di mana dari aspek psikologis, karyawan itu bisa merasakan depresi, kemudian anxiety, kemudian rendahnya harga diri, yang akan perlahan-lahan mempengaruhi juga dari aspek fisiknya, sehingga kesehatan jasmani kalian itu juga bisa menurun. Kemudian juga bagaimana stres kerja itu juga akan mempengaruhi produktivitas dari kalian itu sendiri, sehingga kinerjanya juga akan mengalami penurunan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi kepuasan kerja dari kalian itu sendiri. 7 tips yang dapat Anda lakukan untuk mencegah stres kerja. Yang pertama adalah dengan melacak stresor, membuat catatan mingguan ketika sedang mengalami stres, dan melihat bagaimana respon terhadap situasi tersebut untuk mengetahui penyebab dari stres kerja. Yang kedua, dengan mengenali batas kemampuan. Dengan mengenali batas kemampuan, kita dapat menghitung seberapa lama kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga kita bisa terhindar dari rasa lelah yang berlebihan. Yang ketiga, cobalah untuk membicarakan stres yang Anda alami dengan atasan Anda. Anda juga berhak untuk menolak atau mengatakan tidak kepada atasan jika beban kerja yang diberikan itu sudah melewati batas dan di luar kemampuan. Ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk membuat rencana efektif sebagai solusi mengelola stres kerja. Yang keempat, membentuk respon yang sehat. Daripada diatasi dengan merokok, marah-marah, mengeluh, stress eating, sebaiknya stres diatasi dengan cara olahraga, membaca buku, traveling, dan sebagainya. Yang kelima, dengan membuat batasan pribadi. Buat batasan kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk istirahat. Tolaklah pekerjaan yang seandainya tidak bisa ditangani. Yang keenam, melupakan pekerjaan sejenak dan istirahat yang cukup. Beban pekerjaan tidak jarang membuat seseorang menjadi stres. Bahkan tidak jarang hal ini berdampak dan menimbulkan masalah di kehidupan pribadi seseorang. Jika sudah merasa di tahap ini, cobalah untuk mengistirahatkan diri, lupakan pekerjaan sejenak, dan carilah hiburan yang dapat memberikan dampak positif bagi tubuh dan juga jiwa. Pastikan tidur dan istirahat yang cukup untuk menghindari burnout. Yang ketujuh adalah meminta bantuan orang lain. Kita tidak harus menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Kita juga bisa meminta bantuan dari rekan kerja, teman, dan juga keluarga.